atas nama terdakwa Majelis Hakim Buka dan terdakwa saya masih juga merasa berkerugian. Tapi hari ini kesempatan saudara secara pribadi maupun akan disampaikan dengan penasihat hukum duplik. Silakan penasihat hukum. Izin yang mulia, jika diperkenankan terdakwa dahulu yang membacakan duplik pribadi ini. Silakan terdakwa untuk membacakan dupliknya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan duplik pada persidangan yang terhormat ini. Sebagai seorang yang bukan berlatar belakang pendidikan formil, izinkan saya menyampaikan duplik ini sebagai ikhtiar saya untuk mendapatkan sebuah keadilan berdasarkan fakta dan hati nurani dari Bapak Hakim yang mulia. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi isi duplik ini, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Hakim yang mulia yang dengan sabar telah dan tegas memimpin jalannya proses persidangan ini. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum saya yang telah setia mendampingi dan secara profesional bekerja dan untuk membantu saya menemukan keadilan, serta menunjukkan kepada Bapak Hakim yang mulia bahwa apa yang dituduhkan kepada saya semua tidaklah benar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat, dan keluarga saya yang selama ini telah memberikan dukungan moral serta simpatinya sehingga saya tetap dalam menghadapi musibah yang terberat yang saya alami dalam hidup saya ini, yaitu dituduh melakukan pemerasan dan dituduh melakukan kejahatan pencucian uang. Pada jaksa penuntut umum, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan ini, sehingga persidangan ini dapat dilakukan dengan lancar dan mengungkap fakta material di muka persidangan yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Hakim yang mulia dalam menjatuhkan keputusannya nanti. Namun demikian, dengan sangat menyesal saya menyampaikan kepada jaksa penuntut umum kekecewaan yang sangat mendalam karena ternyata jaksa penuntut umum tidak menghilangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya permintaan tolong dari Reza Gladys yang pada akhirnya berujung dengan sebuah kesepakatan bisnis. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama ini tidak ada bentuk pengancaman, pemaksaan, pemerasan, apalagi pencucian uang yang saya lakukan. Tapi jaksa penuntut umum masih saja mengajukan tuntutan kepada saya dengan segudang asumsi bukan dengan segudang fakta persidangan. Tindakan jaksa penuntut umum tersebut merupakan tindakan yang tidak ada menyimpang dari kebenaran dan telah menciderai rasa keadilan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, satu jaksa dalam repliknya menyatakan pada 27 Oktober 2024 pukul 18.07 saya melakukan percakapan bertiga dengan Oki Pratama dan Nikita Mirzani selama 7 menit 40 detik. Kemudian dari hasil teleponan tersebut, jaksa menyimpulkan saya, Oki Pratama, dan Nikita Mirzani telah bersepakat untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Hal itu tidak benar karena dalam percakapan itu tidak dalam rangka membicarakan Reza Gladys. Kesimpulan jaksa tersebut tidak beralasan sebab tidak didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Selama saya mengikuti proses persidangan ini, tidak ada satupun saksi yang menjelaskan bahwa isi percakapan dalam panggilan telepon bertiga dengan Oki Pratama dan Nikita Mirzani selama 7 menit 40 detik adalah mengenai kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Apalagi dalam persidangan ini berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik yang bernama Rujit Kiswan Kuswinoto
Terhadap panggilan tersebut, telepon tersebut tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga diketahui isi percakapannya. Tidak diketahui sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Jika keterangan ahli dan digital forensik yang bernama Rujit Kiswanto dan sebagainya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka logikanya bagaimana bisa jaksa memberikan kesimpulan dan panggilan telepon bertiga tersebut antara saya, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Saya jadi bingung jika dalam panggilan telepon bertiga tersebut saya, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani disimpulkan telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman, padahal percakapan itu seingat saya tidak membahas tentang Reza Gladys. Selanjutnya, jaksa mengatakan pada tanggal 13 November 2024 saya disuruh Nikita Mirzani untuk berkomunikasi dengan Reza. Hal itu sama sekali tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah Reza Gladys menghubungi saya pada tanggal 13 November 2024, di mana pada saat itu Reza Gladys tiba-tiba WhatsApp saya dengan mengirimkan chat "Halo Mati", lalu saya jawab, "Iya dok." Disitulah terjadi percakapan intens antara saya dengan Reza Gladys sejak tanggal 13, 14, dan 15 November 2024. Fakta ini seperti yang sudah terungkap di persidangan berdasarkan adanya riwayat percakapan saya dengan Reza Gladys, bahwa tidak benar tuduhan jaksa yang mengatakan saya mendapatkan perintah dari Nikita Mirzani untuk meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza Gladys. Jadi perlu saya jelaskan kembali bagaimana alur cerita yang sebenarnya sehingga uang 4 miliar itu berpindah kepada saya. Awal mula adanya peristiwa hukum ini terjadi ketika saya dihubungi Dr. Oki, katanya ada temannya sesama dokter bernama Reza Gladys yang mau ketemu Nikita. Informasi dari Dr. Oki bahwa Reza Gladys pengen banget ketemu Nikita. Kemudian Dr. Oki menyambungkan telepon saya dan Dr. Oki dan Reza Gladys. Dalam perbincangan itu, Dr. Oki memperkenalkan Reza Gladys kepada saya. Kemudian terjadilah interaksi atau percakapan bertiga di telepon itu. Isi percakapan kami bertiga adalah intinya Reza Gladys meminta saya untuk mempertemukan kepada Nikita Mirzani. Setelah itu, Reza Gladys mengirim chat WhatsApp kepada saya. Chat WhatsApp itu sebagaimana sudah terungkap di persidangan pada tanggal 13 November 2024. Reza Gladys bilang mau lanjutkan percakapan yang tadi, dan Reza bertanya kapan Nikita ada waktu bisa dipertemukan dengan saya. Kemudian saya jawab, nanti saya cek jadwal Nikita dulu. Emang keperluannya mau apa? Jawab sama Reza Gladys mau silaturahmi. Kemudian saya ketemu Nikita Mirzani di rumahnya pada sekitar bulan November 2024. Saya menyampaikan kepada Nikita tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu dengan Nikita Mirzani. Kemudian Nikita bertanya apa keperluan Reza Gladys mau ketemu saya. Lalu saya jawab, ingin Reza Gladys ingin bertemu, ingin bersilaturahmi dengan Nikita, menyampaikan kalau kepada saya silaturahmi dalam rangka apa? Pasti ada tujuannya. Reza Gladys mau silaturahmi saya. Tidak mungkin tiba-tiba mau silaturahmi kalau tidak ada kepentingannya. Apalagi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang kepada Nikita, oh itu Reza mau ketemu, kaitannya dengan adanya postingan Doktif tentang produk milik Latifsya. Lalu kemudian Nikita mengatakan kepada saya, sampaikan kepada Reza Gladys kalau mau ketemu Nikita, tidak ada duitnya, gak usah cuma buang-buang waktu. Nikita juga bilang pada saya tidak mau ketemu Reza Gladys kalau tidak menghasilkan uang karena Nikita trauma. Biasanya orang ketemu Nikita cuma dijadikan konten untuk mencari keuntungan. Lalu Reza Gladys menyampaikan ke saya dan meminta tolong agar Nikita tidak sikap masalah kedekatannya Reza Gladys dengan Warrior Tubers. Reza Gladys juga mengajak Nikita kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan meminta agar Nikita pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk
Nikita pesan kepada saya, Mail bilangin Reza Gladys, kalau jauh produknya tidak dijelek-jelekkan sama orang lain, dia bikin yang bagus. Nikita mau bantu Reza Gladys kalau dia sudah perbaiki produknya. Percakapan saya dengan Nikita Mirzani cuma sampai di situ. Lalu selanjutnya saya berinisiatif sendiri melakukan percakapan dengan Reza Gladys melalui WhatsApp. Dan semua komunikasi mengenai percakapan saya dan Reza Gladys tidak pernah saya beritahu kepada Nikita, sehingga pada akhirnya saya bilang ke Nikita, "Cong, gue udah deal ya sama Reza Gladys yang masalah kemarin." Terus Nikita nanya, "Lo deal apa sama Reza Gladys?" Saya jawab, "Itu masalah permintaan Reza Gladys agar Nikita tidak speak up, masalah kedekatannya dengan Waria Tubles. Permintaan Reza Gladys mau ngajak Nikita kerjasama untuk memperbaiki nama baik yang sudah jelek-jelekin oleh Dokter dan Dokter Sakira. Dan permintaan Reza Gladys agar kita pasang badan apabila ada orang lain menjelek-jelekan produk Reza Gladys." Kemudian kita bertanya ke saya, "Berapa biayanya dan itu untuk berapa lama?" Manggil saya jawab, "Deal sama Reza Gladys 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Ini kita menyampaikan ke saya kalau 4 miliar itu kecil, apalagi untuk 1 tahun. Terus saya bilang, "Ini udah deal, tinggal jalanin." Di situ saya lihat kita menelpon dan bicara dengan Dr. Oki. Di dalam perbincangan itu saya mendengar kita bilang, "Dr. Oki, ini Reza Gladys ngajak kerjasama, mau bayar saya 4 miliar jangka waktu 1 tahun, aman gak nih?" Tidak tahu apa saudara Dr. Oki dalam telepon tersebut, tapi kita bilang ke saya, "Ya udah terima aja Manil," karena Dr. Oki bilang aman. Reza Gladys itu sudah dianggap seperti tetehnya sendiri. Semua komunikasi saya dengan Reza Gladys tidak pernah saya sampaikan kepada Nikita karena saya dengan Reza Gladys sudah deal, makanya saya hubungi Nikita dengan mengatakan ini pembayarannya gimana, lalu dijawab oleh Nikita, 2 miliar transfer ke PT Bumi Parawisesa untuk pembayaran rumah yang sudah saya beli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2M lagi diambil cash atau tunai aja Manil. Setelah semua uang tersebut saya terima, kemudian Reza Gladys cuma bilang kepada saya, "Kalau begitu kita udah deal ya Manil, kita udah aman kan? Nanti kalau udah 1 tahun ingatin saya lagi." Sehingga akhirnya sejak tanggal 15 November tidak ada lagi percakapan antara saya dengan Reza Gladys. Namun setelah 1 bulan saya kaget mendengar berita kenapa saya dan kita dibilang memeras Reza Gladys. Kemudian pada tanggal 13 Desember saya hubungi Reza Gladys dengan tujuan klarifikasi permasalahan tersebut. Namun oleh Reza Gladys tidak menanggapinya, dan tiba-tiba saya kaget ada kepolisian yang datang dan menggerbek kontrakan saya dengan cara merusak pintu jendela kontrakan yang memaksa untuk mengambil handphone saya. Adanya permintaan saya mengenai uang 5 miliar itu karena ditanyakan oleh Reza Gladys, dan itu pun saya menyebutkan angka 5 miliar itu bicara baik-baik dengan kalimat seperti ini, "Gak apa-apa ini dok," Manggil sebut nominal. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan menyatakan, "Iya Manggil gak apa-apa," sambil ketawa. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saya tidak pernah menyampaikan kepada Nikita Mirzani mengenai chat saya kepada Reza Gladys. Semua chattingan WA saya yang saya kirim ke Reza Gladys atas inisiatif saya sendiri, termasuk meneruskan kalimat, "Bisa hancur kredibilitas dok, sebagai dokter gue jamin." Memang benar itu ada chat pribadi dengan saya dengan Nikita Mirzani, tapi Nikita Mirzani tidak tahu kalau chattingan WA itu saya teruskan lagi ke Reza Gladys. Jaksa mengatakan terjadinya komunikasi antara saya dengan Reza Gladys bukan karena keinginan Reza Gladys, akan tetapi karena pemufakatan jahat saya dengan Nikita Mirzani itu bohong. Sumpah demi Allah itu bohong. Faktanya memang Reza Gladys yang awalnya duluan berkomunikasi kepada saya, buktinya di tanggal 13 November 2024 itu Reza Gladys yang duluan WA saya. Logikanya yang punya kepentingan bukan saya tapi Reza Gladys. Jadi buat apa saya menghubungi Reza Gladys? Memang benar semua ini diawali dari kesepakatan bisnis yang diinginkan Reza Gladys. Kalau bukan bisnis, kenapa Reza Gladys minta tolong kepada saya untuk dipertemukan dengan kita? Coba jaksa tanya lagi sama Reza, suruh dia jujur sejujur-jujurnya. Bagaimana awal mula dia bermohon-mohon kepada saya untuk dipertemukan dengan kita?
Jaksa mengatakan dalam repliknya bahwa saya memakai 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian glowing booster cell yang telah diburankan tanggalnya untuk mengancam Reza Gladys. Selama saya melakukan komunikasi dengan Reza Gladys, tidak pernah saya melihat adanya sebuah tekanan paksaan dari saya. Bahkan setiap kali saya berkomunikasi dengan Reza Gladys, dia selalu cengengesan seolah tidak terjadi apa-apa. Mana mungkin orang yang merasa tertekan terpaksa sering menghubungi saya di mana-mana. Kalau orang tertekan atau terpaksa, itu pasti menghindar dari orang yang melakukan paksaan dan tekanan. Bahkan di persidangan ini Reza Gladys dan suaminya sendiri secara tegas dan jelas mengakui bahwa pemberian uang sebesar 4 miliar itu hasil perundingan mereka berdua, dan mereka meminta waktu untuk berdiskusi, untuk mau berdiskusi apakah mau menerimanya atau tidak tawaran dari saya. Reza Gladys punya kesempatan untuk menolak permintaan saya. Bahwa sebelumnya saya sampai kepada tahap pemberian uang, Reza Gladys mengatakan kepada saya dengan kalimat, emang gak bisa kurang lagi Mail? Terus saya jawab, dokter mau nawar berapa? Jawab lagi sama Reza Gladys, aku diskusi dengan suamiku dulu ya Mail. Kemudian saya jawab lagi, ya betul dok, silakan. Apakah dengan fakta ini masih dianggap melakukan pengancaman, kekerasan dan pemerasan? Saya dituduh melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A Junto pasal 27B ayat 2, tapi faktanya saya tidak pernah menggunakan sosial media saya selama berkomunikasi dengan Reza Gladys. Bagaimana bisa saya dituduh melakukan ancaman, pencemaran atau pencemaran, ancaman akan membuka aib, membuka rahasia kalau saya sendiri tidak pernah menggunakan sosial media selama komunikasi dengan Reza Gladys. Jaksa mengatakan saya telah melakukan pencucian uang karena menerima uang sebesar 30 juta dari Nikita. Pemberian uang 30 juta dari Nikita kepada saya, setahu saya bukan dari Reza Gladys, tapi itu memang hal yang biasa terjadi. Karena saya sering minta uang kepada Nikita Mirzani dan saya tidak tahu uang yang diberikan Nikita kepada saya uang dari hasil pekerjaan yang mana. Yang saya tahu setiap saya mau meminta uang kepada Nikita Mirzani pasti dikasih. Masa sesederhana itu perbuatan yang saya lakukan, tapi tiba-tiba disimpulkan melakukan pencucian uang. Di akhir publik ini, dan karena ini kesempatan terakhir bagi saya untuk membela diri, maka dengan segenap doa saya berharap kepada Bapak Hakim yang mulia agar bisa membebaskan saya dari semua tuduhan jaksa, karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana, pemerasan, pengancaman, apalagi sampai ke tindak pidana pencucian uang.